Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan bagian pertama, yaitu pertama-tama kita anggap bagian dinding yang akan diletakkan jendela itu merupakan gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran. Kita definisikan jari-jari dari setengah lingkaran itu merupakan RB, dan lebar dari persegi panjang itu merupakan WB, sehingga diperoleh RB adalah setengah dari WB. Kemudian bagian tinggi dari persegi panjang tersebut yang diukur dari dasar lantai hingga pada batas awal lengkungan setengah lingkaran itu adalah HB, sehingga diperoleh Y persamaan Y sama dengan HB plus R akar dari RB kuadrat min X kuadrat, dengan domain horizontal berada pada X sama dengan min RB sampai dengan X RB, karena kita anggap perhitungan dari pusat setengah lingkaran. Kemudian untuk menghitung luas dari persegi panjang kita akan menggunakan integral. Sebenarnya karena persegi panjang kita bisa menggunakan rumus P kali L, tetapi karena kami sudah belajar tentang integral, jadi kami akan menghitung luasnya dengan menggunakan integral. Jadi untuk luas bata pertama itu diperoleh dengan integral seperti ini, kemudian dihasilkan luasnya adalah WB dikali HB. Sementara itu untuk bagian lengkungan itu kita menggunakan integral untuk menghitung awalnya untuk menghitung luas lingkaran, tapi kita bagi dua karena luasnya itu adalah setengah lingkaran, sehingga luas total bata merah yang kita peroleh itu adalah luas dari AB1 kemudian AB2, sehingga luasnya merupakan luas persegi dan luas setengah lingkaran WB dikali HB ditambah dengan PR kuadrat per 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan ukuran jendela dan ventilasi yang proporsional terhadap luas bidang, di mana jendela yang dirancang memiliki bentuk persegi panjang sehingga didapati hubungan sebagai berikut untuk menentukan dari luas jendela, yaitu luas jendela sama dengan integral dari HJ dx, di mana batas atasnya adalah WJ dan batas bawahnya adalah 0, yaitu sama dengan WJ dikali HJ. WJ adalah lebar dari jendela dan HJ adalah tinggi dari jendela. Nah, kemudian untuk menjaga proporsionalitas ditentukan hubungan sebagai berikut, yaitu luas jendela sama dengan konstanta jendela dikali dengan luas bata, di mana konstanta merupakan proporsi antara kebutuhan serta estetika. Nah, ketika hubungan ini sudah dapat dimodelkan sebagai suatu fungsi. Misalnya ketika lebar jendela WJ ditentukan terlebih dahulu, maka tinggi jendela akan didapatkan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu HJ sama dengan konstanta dikali luas bata dibagi dengan WJ. Nah, untuk pengukuran dari ventilasi yang berbentuk persegi panjang didapati hubungan sebagai berikut untuk menentukan dari luas ventilasi itu sendiri, yaitu luas ventilasi sama dengan integral dari HV dx, di mana batas atasnya adalah WV dan batas bawahnya adalah 0, yaitu sama dengan WV dikali HV. WV adalah lebar dari ventilasi dan HV adalah tinggi dari ventilasi. Nah, untuk menjaga dari proporsionalitas ditentukan hubungan sebagai berikut, yaitu luas ventilasi sama dengan konstanta ventilasi dikali dengan luas bata, di mana konstanta merupakan proporsi antara estetika dan kebutuhan. Nah, hubungan ini ketika sudah dapat dimodelkan sebagai suatu fungsi. Misalnya, ketika lebar ventilasi WV dihitungkan lebih dahulu, maka tinggi ventilasi akan didapatkan dengan fungsi yaitu HV sama dengan konstanta dikali luas bata dibagi dengan WV. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tinggi jendela dan ventilasi berkurang secara non-linear seiring peningkatan lebar jendela dan ventilasi. Analisis kalkulus ini memberikan wawasan matematis bahwa bentuk jendela tidak dapat ditentukan sembarangan, melainkan harus mengikuti hubungan inverse yang menjaga keseimbangan antar proporsi. Jadi di sini saya akan membahas terkait analisis pembuatan material dan juga penggunaan kalkulus di dalamnya. Baik, pada sistem jendela modern, kita umumnya menggunakan dua material utama, yaitu aluminium sebagai rangka dan juga kaca sebagai panel. Kedua material ini mengalami perubahan ukuran ketika suhu berubah, dan proses ini disebut pemuaian termal. Secara konsep, perubahan panjang ini digambarkan dengan hubungan yang menyatakan bahwa pertambahan panjang kecil yang terjadi selalu sebanding dengan panjang material saat itu dan sifat material terhadap panas. Ketika hubungan perubahan kecil tersebut dijumlahkan dari suhu awal hingga suhu akhir, kita mendapatkan model matematis yang menjelaskan bagaimana panjang material berubah seiring perubahan suhu. Secara teori, perubahan ini mengikuti pola yang eksponensial, namun dalam konteks bangunan, perubahan suhunya biasanya tidak ekstrim, sehingga model eksponensial ini bisa disederhanakan menjadi model linear yang jauh lebih mudah digunakan. Dengan penyederhanaan ini, panjang material pada suhu tertentu dapat dihitung dengan rumus sederhana,
yaitu panjang awal ditambah hasil perkalian antara koefisien buoy material, panjang awal, dan juga perubahan suhu. Rumus ini memberi kita nilai pemuaian atau perubahan panjang material. Selanjutnya, karena aluminium dan kaca memiliki tingkat pemuaian yang berbeda, kita perlu menghitung pemuaian masing-masing material secara terpisah. Setelah itu, kita menentukan selisih pemuaian antara keduanya. Nilai selisih ini sangat penting dalam desain jendela karena celah antar kaca dan rangka yang terlalu kecil dapat membuat pemuaian yang tidak seimbang. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan sebuah tekanan internal yang memiliki dampak berupa keretakan kaca, lalu jendela sulit dibuka atau ditutup, dan juga rangka yang dapat berubah bentuk. Karena itu, analisis ini bukan hanya soal perhitungan matematis, tapi berperan langsung dalam memastikan desain jendela aman, stabil, dan tetap berfungsi dengan baik pada berbagai kondisi suhu. Pada video ini, saya akan menjelaskan perhitungan luas bidang bata, luas jendela, dan luas ventilasi, serta bagaimana menghitung persentase bukaan terhadap total bidang. Pertama, bidang bata terdiri dari dua bentuk, yaitu persegi panjang di bagian bawah dan setengah lingkaran di bagian atas. Lebar bidang total adalah 1,1 meter dan tingginya itu 0,85 meter persegi bagian bawah. Kemudian dihitung dari bagian bawah itu WB dikali HB menjadi 1,1 dikali 0,85 hasilnya 0,935 meter persegi. Kemudian bagian atas memiliki bentuk setengah lingkaran. Jari-jari lingkaran ini adalah setengah dari lebar bidang, yaitu rumusnya 1,1 dibagi 2 hasilnya 0,55 meter. Kemudian dihitung dengan rumusnya itu setengah V dikali 0,55 pangkat 2, hasilnya menjadi 0,474925 meter persegi. Kemudian, untuk mendapatkan luas keseluruhan bidang, dijumlahkan kedua bagiannya yaitu 0,935 ditambah 0,474925. Hasilnya itu 1,409925 meter persegi. Selanjutnya, dihitung luas jendela dan ventilasi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, yaitu luas jendelanya ditetapkan lebarnya 0,6 meter, tingginya 0,6 meter juga. Jadi untuk mendapatkan A-nya 0,6 dikali 0,6 hasilnya menjadi 0,36 meter persegi. Kemudian ventilasinya memiliki lebar 0,1 dan tingginya 0,6. Jadinya 0,1 dikali 0,6 hasilnya menjadi 0,06 meter persegi untuk A-nya. Kemudian dari kedua itu dijumlahkan hasilnya yaitu 0,36 ditambah 0,06 menjadi 0,42 meter persegi. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar bukaan jendela dan ventilasi dibandingkan luas keseluruhan bidang, kita menggunakan rumus 0,42 dibagi 1,409925 yaitu hasilnya menjadi 0,297. Saya akan menjelaskan pemilihan material dan perhitungan rongga atau dalam bahasa Inggris clearance. Kami mendapatkan data sebagai ini. Lalu kami menghitung dispensi aluminium sebagai rangkanya. Didapatkan delta L aluminiumnya sebagai berikut, didapatkan 0,207 dan dispensi aluminium sebagai kisinya didapatkan 0,1725 mm. Dulu dispasi kaca temperaturnya delta L kaca didapatkan 0,0324 sesuai dengan rumusnya. Lalu selisih dipasinya. Jadi kami delta L selisih rangkanya kami dapatkan dari delta L aluminium rangka dikurang delta L kaca. Sedangkan untuk delta L selisih kisi kami dapatkan dari delta L aluminium kisi dan dikurang delta L kaca. Didapatkan hasil berikut. Oke. Lalu untuk keselamatan kami menggunakan faktor keamanan. Keamanannya K sama dengan 1,5. Jadi K itu dikali sama delta L selisih rangka dan delta L selisih kisi. Didapatkan hasil sebagai 0,2619 dan 0,21015. Lalu kami menggunakan kalau kami mencari toleransi pemasangan sebesar 1 mm dan kami mencari C final rangkanya. C final rangkanya itu didapatkan 1,2619 untuk final rangkanya dan final kisinya 1,2015. Lalu kami bulatkan menjadi 1,3 mm sebagai clearance akhir. Lalu saya akan menjelaskan perkiraan kebutuhan cat untuk bidang serta jumlah perkiraan uangnya. Lalu kami mendapatkan catnya sebagai berikut dari A bata kurang jendela ventilasi. Lalu kebutuhan cat satu lapis sebagai berikut karena kami menganggap daya sebarnya itu 9 meter kuadrat per liter. Lalu kami mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Karena cat tidak hanya butuh satu lapis, kami menggunakannya 2 lapis. Sehingga tinggal dikali 2 saja, didapatkan 0,219 sekian. Lalu kami penambahan waste 10%. Karena biasanya kita mengecat itu terdapat beberapa sisa yang mengeluarkan sisa. Jadi ada yang terbuang, jadi dikali 1,1, jadi 0,2419 sekian. Lalu untuk frame jendela, kami menggunakan teori yang sama. Kami cari dulu daya sebarnya, lalu dari yang kami bagi dengan daya sebar, lalu kami kali 2, lalu kami kali dengan waste 10%. Lalu sama juga dengan frame ventilasinya, kami menggunakan teori yang sama dengan sebelumnya. Lalu seterusnya, kami mencari V totalnya, sehingga didapatkan V totalnya itu 0,28 liter, oke? Jadi, kita sebenarnya pas saat di toko, kita nggak bisa membeli cat yang punya 0,28 liter gitu. Jadi, kami membeli yang 1 liter.
Oke, 1 liter itu biasanya di Indonesia tuh 50.000 sampai 60.000 dan kami memilih harga 60.000, harga tertingginya. Dan harga tertinggi itu karena kita hanya membutuhkan 0,28 liter, otomatis kita hanya membutuhkan 1 liter dalam pembelian. Dan 1 dikali 60.000 sama dengan 60.000. Dan misalnya pengguna ingin menggunakan 3 cat yang berbeda, maka tinggal dikali 3 saja. 3 kali 60.000 sama dengan 180.000. Begitu, sekian dari saya.